Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Mari bergabung dalam doa pagi Rayon 1D setiap hari Senin sampai Jumat pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat melalui Zoom Meeting. Bagi anak-anak muda, bergabunglah dalam Community of Love atau KUL DM setiap hari Jumat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat onsite di gereja kita GBI Green Pramuka Square. Jemaat Tuhan, bergabunglah untuk membangun mesbah bersama dalam doa pagi onsite GBI Green Pramuka Square setiap hari Sabtu pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Untuk jemaat umum dan keluarga, bergabunglah dalam Community of Love atau KUL setiap hari Sabtu pukul 9.30 waktu Indonesia Barat onsite di gereja. Bergabung kembali dalam ibadah minggu onsite GBI Green Pramuka Square setiap hari Minggu untuk ibadah raya pertama pukul 10 pagi dan ibadah raya kedua pukul 5 sore. Mari ajak teman-teman, keluarga, rekan, dan bawa jiwa-jiwa untuk beribadah bersama di gereja kita. Bawa anak-anak kita untuk beribadah di ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu jam 10 pagi di gereja kita. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi nomor berikut ini. Onsite Junior Church Service setiap hari Minggu jam 10 pagi bagi generasi Yeremia dari umur 12 sampai 17 tahun. Mari bersama-sama untuk mengikuti ibadah Junior Church. Mari bergabung bersama kami untuk melayani di GBI Green Pramuka Square. Ada banyak lini ibadah dan pelayanan yang tersedia. Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi para pelayan jemaat untuk informasi lebih lanjut. Bila Bapak Ibu Saudara membutuhkan informasi lebih lanjut, kami dengan senang hati siap melayani Bapak Ibu melalui nomor yang tertera berikut ini. Mari ikuti kanal YouTube gereja kita GBI Green Pramuka Square untuk mendapatkan video-video ibadah yang akan menguatkan dan memberkati kita. Dan jangan lupa follow Instagram gereja kita @GBIGPS untuk konten-konten memberkati serta informasi mengenai gereja kita. Persembahan secara online dapat diberikan melalui rekening GBI Green Pramuka Square di BCA Sudirman dengan nomor-nomor rekening berikut ini. Bapak Ibu Saudara juga dapat menggunakan QR Codes yang ada di layar berikut ini untuk memberikan persembahan secara transfer. Demikianlah pengumuman gereja kita GBI Green Pramuka Square minggu ini. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Deklarasi iman Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk.
Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Mari kita perkatakan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah saat ini. Saya percaya semua kita diberkati oleh Tuhan. Dan saya percaya kalau kita ada hari ini sebagaimana kita ada semua karena anugerah kemurahan Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang sungguh baik dan teramat baik. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita hari ini Bapak Ibu Saudara. Tundukkan kepala bersama-sama. Oleh karena anugerah, kemurahan, berkat, penyertaan-Mu dalam hidup kami ada hari ini sebagaimana kami ada. Ucapan syukur kami naikkan buat apapun yang Tuhan izinkan terjadi hari-hari ini. Kami tetap katakan bahwa Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dan teramat baik dalam hidup kami. Kami rindukan lawatan Tuhan, kami rindukan jamahan-Mu saat ini Tuhan. Dan kami mau katakan, kami mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Kaulah segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkat-Mu melimpah dalam ibadah ini. Haleluya. Yang siap memuji menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya, haleluya. Kaulah segalanya bagi kami Tuhan. Tuhan, Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku ku mau berkata, Yesus, Kaulah segalanya.
tiada yang dapat melebihi Engkau. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Tuhan, Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku ku mau berkata, panggil namanya Yesus. Yesus, Kaulah segalanya. Tiada yang dapat melebihi Engkau. Mari sambil angkat tangan sama-sama. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung nama-Mu. Selamanya tekadku senangkan Engkau. Selamanya Kaulah segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan dari rumah-rumah saat ini, saudara. Sama-sama naikkan pujian ini sekali lagi. Tuhan, Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku ku mau berkata, Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Tiada yang dapat melebihi Engkau. Kami angkat tangan kami bersama-sama saat ini, Tuhan. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung nama-Mu. Selamanya tekadku Tuhan, senangkan Engkau. Selamanya Kaulah segala-galanya dalam hidup kami, ya Tuhan Yesus. Oh, selama-lamanya Tuhan, selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung nama-Mu. Selamanya tekadku senangkan Engkau Tuhan, menyenangkan hati-Mu selalu. Selamanya Kaulah segalanya, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Sekali lagi dan sembah Dia, Kaulah segalanya. Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan dari rumah-rumah saat ini, saudara. Mari mulai angkat ucapan syukur buat kebaikan Tuhan.
Angkat ucapan syukur buat pertolongan Tuhan sampai hari ini kita ada. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami memuji, kami menyembah-Mu ya Tuhan. Kami rindukan hadirat Tuhan saat ini. Oh, pribadi lepas pribadi bersama dengan keluarga, angkat penyembahan bagi Tuhan kita. Puji Dia, saudara. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Sungguh tiada yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Apapun yang kami alami hari-hari ini, kami tidak pernah berhenti bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami tidak pernah berhenti berkata bahwa Tuhan Yesus Engkau sungguh baik dan teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan dari rumah-rumah saudaraku. Oh, ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Nyanyikan sama-sama saudara. Ya Yesus baik, Dia sungguh baik, Ya Yesus baik, Ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Oh, Dia sungguh baik bagi kita.
bangga punya Tuhan seperti Engkau. Tuhan yang tidak pernah berubah kuasanya dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Sanggup menyembuhkan kami hari ini, sanggup memulihkan keadaan kami. Bahkan Tuhan yang sanggup membuka pintu-pintu berkat bagi kami hari-hari ini. Terima kasih buat lawatan-Mu ya Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya layak bagi nama-Mu sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Halo saudara, mari yang siap diberkati Tuhan, tepuk tangan bagi Allah kita. Sama-sama katakan, kasih setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami diberkati, kami percaya kami terima yang baik dari Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kami terima kebaikan-Mu, kami terima berkat-Mu. Mujizat Tuhan terjadi atas rumah-rumah kami, atas kerja kami. Sama-sama katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat lawatan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Kau Bapa yang baik, tidak pernah gagal, tidak pernah lalai menepati setiap janji-Mu dalam hidup kami. Firman-Mu ya dan amin. Bahkan di tengah-tengah badai sekalipun, di tengah-tengah goncangan, Kau Bapa yang baik,
selalu memberkati hidup kami. Makasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama dengan pujian ini. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Angkat kedua tangan sama-sama dengan iman, katakan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Sekali lagi kami percaya Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Kami puji, kami sembah Engkau ya Tuhan, amin. Ku puji, ku sembah Engkau Tuhan, Engkau Yesus yang kami sembah. Ku puji, ku sembah Engkau Yesus. Shalom semuanya. Alkitab berkata, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tapi pada hari yang ketiga Dia dibangkitkan. Haleluya. Setelah Tuhan Yesus bangkit, selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 murid-muridnya untuk membuktikan bahwa Dia hidup. Setelah memberikan pesan yang terakhir, seperti yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dengan disaksikan murid-muridnya, Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Saya percaya kalau kita berada di sana waktu itu, kita pasti akan sama dengan murid-murid Tuhan Yesus yang melihat bahwa Tuhan Yesus bertambah tinggi. Ketika mereka melihat ke bawah, ternyata kaki Tuhan Yesus sudah tidak menyentuh tanah lagi. Perlahan tapi pasti, Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Makin lama makin kecil, sampai ada awan yang menutupi dan hilang dari pandangan mata. Sementara mereka terheran-heran melihat ke langit, maka ada 2 orang yang berpakaian putih di dekat mereka yang berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Dari ayat ini, saya percaya kalau yang melihat Tuhan Yesus naik ke surga adalah murid-murid Tuhan Yesus, maka yang akan melihat Tuhan Yesus turun dari surga adalah murid-murid Tuhan Yesus. Sekarang Tuhan Yesus ada di surga. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus di surga? Yang pertama,
Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Pesan Tuhan Yesus ini ditujukan untuk murid-muridnya. Karena itu, kalau kita mau ikut dalam pengangkatan, maka kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus adalah kita-kita yang hidupnya sama seperti Kristus telah hidup. Karena kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Roma 8 ayat 29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi goal kita sebagai orang percaya adalah menjadi serupa dengan gambar Yesus, yaitu murid Tuhan Yesus. Menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, dalam seluruh hidupku, dalam seluruh hidupku. Hal kedua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di sorga adalah sesuai dengan Ibrani 7 ayat 25 yang berkata, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Tuhan Yesus di sorga menjadi pengantara kita. Artinya sebagai pendoa syafaat bagi kita, supaya kita selamat secara sempurna. Kalau kita berbicara tentang keselamatan, maka ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, bisa kehilangan keselamatan. Yang kedua, hampir-hampir tidak diselamatkan. Tapi yang ketiga, selamat dengan sempurna. Hal yang pertama, orang yang sudah percaya bisa kehilangan keselamatan. Matius 7 ayat 21 sampai 23 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu yang melanggar perintah Allah. Ini merupakan peringatan bagi hamba-hamba Tuhan yang sedang dipakai oleh Tuhan, agar pelayanan yang diberikan oleh Tuhan semata-mata hanya untuk menyatakan kemuliaannya, bukan untuk kemuliaan diri sendiri, bukan untuk mencari keuntungan pribadi, bukan untuk popularitas, di mana ini bisa mengakibatkan hilangnya keselamatan. Contoh seorang murid yang kehilangan keselamatannya adalah Yudas. Yudas mengikut Yesus begitu lama. Bahkan dicatat dalam Lukas 9 ayat 1 sampai dengan 6. Ia bersama murid-muridnya yang lain pernah melakukan berbagai mujizat dan pelayanan kesembuhan. Namun ia akhirnya memilih meninggalkan Tuhan. Maka hilanglah keselamatannya. Hal yang kedua, mengenai hampir-hampir tidak diselamatkan.
1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan 15 berkata, bahwa kita membangun hidup kita ini dengan dasar Yesus Kristus. Pertanyaannya, bahan apa yang kita gunakan untuk membangun kehidupan kita ini? Apakah dengan bahan emas, perak, batu permata, ataukah dengan bahan kayu, rumput kering, atau jerami? Semua ini akan nampak pada hari Tuhan saat pekerjaan kita diuji dengan api. Jika pekerjaan kita tahan uji, artinya tidak terbakar karena terbuat dari bahan emas, perak, dan batu permata, maka kita akan mendapat upah. Tetapi sebaliknya, kalau pekerjaannya itu terbakar karena bahan yang digunakan adalah kayu, rumput kering, atau jerami, maka akan menderita kerugian. Selamat sih selamat, tetapi seperti keluar dari dalam api. Artinya, hampir-hampir tidak diselamatkan. Hampir-hampir tidak diselamatkan dapat diartikan. Yang pertama, kehilangan upah atau pahala. Yang kedua, kedudukan yang rendah di sorga. Dan yang ketiga, kehilangan kesempatan pelayanan dan kekuasaan di sorga. Yang keempat, kehilangan kemuliaan dan kehormatan di hadapan Allah. Mari, saya akan ajak saudara-saudara untuk memperhatikan dengan serius pekerjaan pelayanan kita. Juga termasuk kualitas kehidupan kita. Jangan menjadi orang Kristen yang acuh tak acuh. Agar kita mendapatkan upah di sorga. Yang mau katakan amin. Tuhan Yesus berada di sorga. Untuk mendoakan kita. Agar mendapatkan keselamatan yang sempurna. Bukan untuk kehilangan keselamatan. Atau bukan hampir-hampir tidak diselamatkan. Supaya doa Tuhan Yesus ini terjadi. Maka sesuai dengan 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan 11. Dikatakan bahwa kita harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Dengan sungguh-sungguh berusaha. Untuk menambahkan kepada iman kita kebaikan. Artinya berbuat baik. Kemudian ditambahkan lagi pengetahuan. Kemudian tambahkan lagi dengan penguasaan diri. Tambahkan lagi dengan ketekunan. Tambahkan lagi dengan kesalehan. Yang artinya hidup kudus. Tambahkan lagi kasih akan saudara-saudara seiman. Dan tambahkan lagi kasih akan semua orang. Kalau kita melakukan ini semua dengan sungguh-sungguh, maka kita akan lebih mengenal Tuhan Yesus Kristus. Dan kita tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kita akan dikaruniakan hak penuh. Hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Yang artinya kita mendapatkan keselamatan yang sempurna. Haleluya! Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Hal ketiga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di sorga adalah mencurahkan Roh Kudus. Pesan yang terakhir dari Tuhan Yesus untuk murid-muridnya sebelum ia terangkat ke sorga terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah memberikan pesan yang terakhir ini,
Tuhan Yesus naik ke sorga. Setelah itu apa yang dilakukan oleh murid-muridnya? Mereka pergi ke Yerusalem dan berkumpul di ruang atas atau kamar loteng. Mereka melakukan ini karena Tuhan Yesus yang menyuruh mereka agar tidak meninggalkan kota Yerusalem. Karena mereka akan dilengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tuhan Yesus berkata, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Murid-murid yang berkumpul berjumlah sekitar 120 orang. Kisah Para Rasul 1 ayat 14a berkata, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Pada hari Raya Pentakosta, jadi 10 hari setelah mereka berkumpul itu, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itu adalah bahasa Roh. Orang yang dibaptis dengan Roh Kudus akan dipenuhi Roh Kudus. Tanda awalnya adalah berbahasa Roh. Setelah itu murid-murid Tuhan Yesus dipakai secara luar biasa untuk melakukan amanat agung. Tanda dan mujizat menyertai pelayanan mereka. Peristiwa ini disebut sebagai Pentakosta yang pertama. Pentakosta yang pertama ini dahsyat. Sebab dalam kurun beberapa ratus tahun, sekitar 70% dari dunia yang dikenal pada waktu itu, yaitu yang berada di bawah kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya, belum. Karena itu pada tahun 1906, kembali Roh Kudus dicurahkan di Azusa Street, yang disebut dengan Pentakosta yang kedua. Ciri-ciri yang menonjol dalam Pentakosta kedua ini adalah penekanan dalam hal berbahasa roh dan pelayanan mujizat dan kesembuhan. Meskipun seluruh karunia roh juga dicurahkan dengan limpahnya. Pentakosta kedua ini dahsyat. Mengapa? Karena melahirkan gerakan Pentakosta dan karismatik. Saat ini ada sekitar 700 juta orang yang diberdayakan oleh Roh Kudus. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya, belum. Karena itu hari-hari ini pencurahan Roh Kudus yang jauh lebih dahsyat dibanding dengan Azusa Street sedang terjadi. Ini disebut sebagai Pentakosta yang ketiga. Seperti yang terjadi pada Pentakosta yang pertama dan Pentakosta yang kedua. Maka berbahasa roh dan pelayanan kesembuhan juga terlihat begitu intens. Saya percaya dengan Pentakosta ketiga ini, amanat agung Tuhan Yesus akan selesai. Dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat 5a berkata, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Selain itu, dalam 1 Korintus 14 ayat 18, Rasul Paulus juga berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dalam bahasa roh lebih daripada kamu semua. Saya sangat mengaminkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini. Dan saya juga berdoa agar apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini juga terjadi pada kita. Yang percaya katakan amin. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi.
kuasa Allah Maha Tinggi. Apa yang terjadi kalau kita berbahasa roh? Yang pertama, kita akan lebih berani bersaksi tentang Yesus. Kita ingat Petrus, di mana sebelum dia dibaptis Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, dia pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Setelah dibaptis Roh Kudus dan berbahasa roh, dia berani bersaksi tentang Tuhan Yesus. Tidak peduli disesah dan dipenjara. Yang kedua, kalau kita berbahasa roh, maka sesuai dengan 1 Korintus 14 ayat 4a, dikatakan, siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Yang artinya, kalau kita berbahasa roh, kita akan membangun iman kita. Yang ketiga, kalau kita berbahasa roh, kita akan lebih merasakan hadiratnya dan lebih intim dengan dia. Karena ketika kita berbahasa roh, kita berkata-kata kepada Allah, bukan kepada manusia. Dan yang keempat, kalau kita berbahasa roh, kita akan berdoa lebih lama lagi. Yang kelima, sesuai dengan 1 Korintus 14 ayat 14 dan 15 yang berkata, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Jadi kalau kita menghendaki agar roh kita berdoa, menyanyi dan memuji, maka kita harus berbahasa roh. Sedangkan kalau dengan akal budi atau jiwa, maka kita harus menggunakan bahasa yang kita mengerti. Mari, bagi yang mau melakukan, katakan bersama saya, amin. Sekarang Tuhan Yesus berada di sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan Tuhan Yesus berpesan kepada kita, aku datang segera. Aku datang segera. Waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya, apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini? Salah satu jawabannya seperti yang tertulis dalam Matius 24:14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Karena itu, Tuhan memberikan tugas kepada kita sebagai murid-muridnya untuk menjadikan semua bangsa itu menjadi murid Tuhan Yesus. Ini adalah amanat agung dari Tuhan Yesus. Salah satu visi dari Empower 21, bahwa pada waktu Pentakosta tahun 2033, setiap orang akan mendapatkan kesempatan untuk berjumpa secara autentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan kehadiran Roh Kudus. Rick Warren dari aliran Baptis mendapatkan bahwa tahun 2033 adalah goal untuk menyelesaikan amanat agung. Karena itu, mari kita perhatikan dengan sungguh-sungguh satu dekade ke depan. Dari tahun 2024 ini ke 2033. Tahun 2033 adalah yang pertama, peringatan 2000 tahun kematian, kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tahun 2033 adalah peringatan pencurahan Roh Kudus yang berarti peringatan ulang tahun gereja yang ke-2000. Peringatan 2000 tahun diberikannya amanat agung. Untuk bisa menyelesaikan amanat agung tidak bisa dengan kekuatan sendiri, tapi harus dengan kuasa Roh Kudus. Karena itu saudara harus penuh dengan Roh Kudus. Saudara harus penuh dengan Roh Kudus. Ada berapa banyak di antara saudara yang rindu untuk dibaptis Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Angkat tangan saudara. Penuhiku dengan hadirat-Mu.
urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Terima pengurapan Roh Kudus, terima pengurapan, terima, diurapi Roh Kudus. Terima kuasa. Terima kasih. Oh, terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kami. Tuhan, betapa baiknya Engkau. Betapa baiknya Engkau. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Kau tuntun, Kau bela, Kau lindungi, Kau berkati, Kau hajar juga kalau kami salah. Itu Engkau ya Abah. Abah terima kasih. Kau akan memberkati kami semua dalam perjamuan kudus ini. Tapi Engkau mau agar kami makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu mari, masing-masing introspeksi. Lihat keadaan diri kita masing-masing. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, langsung minta ampun. Ampuni saya Tuhan. Ampuni ya Tuhan. Ampuni. Bapa, Kau melihat anak-anak-Mu yang sedang meminta ampun kepadamu. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari, angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukan saja cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapan syukur dan terima kasih. Dengan suara, jangan diam.
Tuhan terima kasih ya Tuhan. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Bapa terima kasih. Saat ini kau sedang menyembuhkan yang sakit. Kau sedang membebaskan yang terikat. Kau menghibur yang susah. Kau menguatkan yang lemah. Terima kesembuhan, terima kesembuhan, terima. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Oh Tuhan terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekarang terima berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin.